Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 11 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 29 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berkendaraan di jalan raya, ada banyak rambu-rambu lalu lintas. Tanda dilarang parkir, dilarang berhenti, tanda jalan bergelombang, dilarang masuk, dan lain-lain. Rambu-rambu itu merupakan tanda peringatan dan pemberitahuan. Apakah Anda sering memperhatikannya dan mematuhinya? Banyak kejadian fatal yang bisa dihindari jika orang dengan serius mematuhi tanda-tanda peringatan. Sewaktu para pemimpin agama Yahudi mendesak Yesus agar menunjukkan tanda, ia memberikan peringatan untuk mencegah kefatalan dalam religiusitas. Sudah menjadi karakter orang Yahudi bahwa mereka selalu menuntut tanda dari para nabi Tuhan untuk mengotentikasi perkataan-perkataannya. Ketika para pemimpin agama mendesak Yesus untuk menunjukkan bukti tentang semua klaim yang diucapkannya dalam banyak kesempatan bahwa dirinya lah tanda Tuhan, Yesus menyatakan bahwa mereka tidak perlu mencari tanda lain lagi dari sorga selain dari dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Niniwe menyadari peringatan dari Tuhan saat Yunus berbicara kepada mereka, dan mereka pun bertobat. Dan Ratu Seba mengetahui kebijaksanaan Tuhan di dalam diri Salomo. Yunus adalah tanda Tuhan, dan pesan yang dibawanya adalah pesan Allah kepada orang-orang Niniwe. Ketika mendapat tanda dari Tuhan, bangsa Niniwe dan Ratu Seba pun bertobat, menyadari kesalahannya. Karena itulah Yesus mengatakan bahwa kepada angkatan yang jahat itu tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, yaitu tanda pertobatan. Mereka harus bertobat. Sayangnya, para pemimpin agama itu tidak puas menerima tanda yang sudah ada di depan matanya sendiri. Mereka sudah menolak pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan sekarang mereka menolak juga Yesus sebagai yang terurapi atau Mesias, dan mereka gagal memahami pesannya. Simeon telah bernubuat pada saat kelahiran Yesus bahwa ia ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 2 ayat 34-35. Yesus sudah menepati nubuat ini dengan banyak mukjizat yang dilakukannya sebagai persiapan untuk tandanya yang terbesar, yaitu kebangkitannya dari antara orang mati pada hari ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan dari keinginan yang menyakitkan.
Melalui karunia Roh Kudus, Ia menuangkan kasih-Nya ke dalam hati kita agar kita dapat memahami kehendak-Nya bagi hidup kita dan berjalan di jalan-Nya yang kudus. Tuhan mencari hati kita bukan karena mau menghukum, tetapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu anugerah dan bantuan. Dia memanggil kita untuk mencari Dia dengan pertobatan sejati, kerendahan hati, dan kejujuran untuk melihat dosa-dosa kita yang merupakan bentuk-bentuk penolakan cintanya. Allah akan mengubah kita jika kita mendengarkan firman-Nya dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mintalah Tuhan untuk memperbaharui pikiran dan meningkatkan dahaga saudara atas kebijaksanaannya. Saudara-saudara yang terkasih, Yakobus mengatakan bahwa hikmat yang dari atas adalah pertama-tama kemurnian, selanjutnya pendamai, peramah, terbuka untuk alasan, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik tanpa ketidakpastian atau kecurangan. Yakobus 3 ayat 17. Orang yang mendua hati tidak dapat menerima kebijaksanaan semacam ini. Satu hati menginginkan satu hal saja, yaitu menyenangkan hati Allah. Tuhan ingin kita agar menyenangkan hati-Nya dan mengetahui kebebasan, kebenaran, dan cinta. Apakah Anda rindu menjadi kudus? Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku hati yang mengasihi apapun yang baik dan sesuai dengan kehendak-Mu, dan penuhi aku dengan kebijaksanaan-Mu agar aku memahami jalan-Mu. Berikan aku rahmat dan keberanian untuk menolak apapun yang jahat dan bertentangan dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.